Part 2 Novel Alchemy Emperor of the Divine Dao Bab 4-6, Pelayan Pertama. Liu Yutong terpengaruh di dalam hatinya, tetapi untuk menyetujui untuk menjadi pengikut Ling Han adalah permintaan yang mustahil. Menggigit bibir merahnya sedikit, dia berbicara, "Ubah kondisimu." Ling Han tersenyum sedikit. "Kamu harus berada di atas lapisan ke-8 elemen Gathering Tier, kan? Saya akan memberikan Anda 2 nyanyian verbal untuk menunjukkan ketulusan saya. 3 elemen pendukung Yin, rencana jalur persegi, 3 bunga berkumpul di puncak, menghancurkan pendekatan surga." Awalnya, Liu Yutong tidak peduli. Bocah ini hanya berada di lapisan kedua body refining tier. Mantra verbal apa yang mengejutkan yang bisa dia ketahui? Dia kemungkinan besar hanya berpura-pura menjadi misterius. Tetapi ketika dia mendengar 2 nyanyian verbal ini, energi asal di dalam tubuhnya mulai bergerak tanpa alasan, seolah-olah pintu ke tingkat ke-9 elemen Gathering Tier terbuka. Dia tergerak. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mampu menerobos ke tingkat ke-9 elemen Gathering Tier, tetapi perkiraan waktu seharusnya sekitar sebulan kemudian. Namun, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa sekarang dia hanya membutuhkan sekitar 1 hari, tidak, bahkan pada saat ini, dia dapat memasuki pengasingan dan melanjutkan untuk menerobos. Ini terlalu banyak, itu hanya 2 nyanyian verbal, namun mereka memiliki begitu banyak efek padanya. Itu adalah 2 nyanyian verbal dari Triyin Mysterious Art. Bagaimana? Ling Han tersenyum. Berturut-turut, dia mengangkat suaranya dan berkata, "Menjadi pengikutku, dan aku akan mengajarimu keterampilan ilahi yang tertinggi." Peu! Ling Zongquan dan kelompoknya kembung, tidak bisa menahan tawa hangat mereka lagi. Apa yang lebih lucu dari ini? Hanya sepotong sampah. Dan dia ingin memiliki seorang jenius dari Akademi Hu yang menjadi pengikutnya, dan bahkan mengatakan dia akan mengajarkan keterampilan ketuhanannya yang tertinggi. Keterampilan menyombongkan diri dan nyali benar-benar luar biasa, dan mungkin satu-satunya hal yang tertinggi dan saleh di antara keterampilannya. Si idiot tidak memiliki kemampuan sendiri, itu adalah lelucon. Para pelayan wanita menutup mulut kecil mereka. Mereka juga tahu latar belakang Ling Han dan melihat sikap yang ditunjukkan Ling Zongquan terhadap Liu Yutong, tahu betapa mulianya status gadis muda ini. Ekspresi Liu Yutong berubah dingin, dan tiba-tiba dia telah tiba di depan Ling Han. Tangan kanannya melintas dan memegang lehernya. "Bacalah 3 seni misterius Yin. Kalau tidak aku akan membunuhmu," dia berkata dengan dingin. Karena Ling Han berani menanyakan hal seperti itu dari Liu Yutong, dia secara alami meramalkan reaksi darinya, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu bunuh aku tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum aku melihatmu di jalan menuju Netherworld. Kita bisa menjadi teman perjalanan pada saat itu." Pegangan Liu Yutong diperketat. Meskipun 5 jarinya tampak kecil dan halus, tetapi pada saat ini, mereka tampak seperti cakar besi, mencekik Ling Han sampai mati lemas. Segera, wajahnya memerah, dan matanya menjadi merah. 4 anggota badan Ling Han mulai bergerak dengan kasar. Ling Zongquan dan teman-temannya tidak memiliki niat untuk ikut campur. Sebenarnya, harapan terdalam mereka adalah agar Liu Yutong membunuh Ling Han. "Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak?" Liu Yutong sedikit melonggarkan cengkeramannya. Ling Han memaksakan senyum, dan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Ling Clan saat ini adalah tempat yang sangat berbahaya baginya. Dia harus menemukan pengawal yang kuat, dan tidak akan setuju dengan apapun yang disarankan Liu Yutong kepadanya. Dia harus menjadikannya pelindungnya. Yang tidak ia miliki sekarang adalah waktu. Selama dia punya waktu yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat, apa yang dihitung Ling Clan saja? Liu Yutong sekali lagi mengencangkan cengkeramannya, dan tubuh Ling Han mulai bergerak dengan kasar sebelum keempat anggota tubuhnya tiba-tiba terkulai. Tidak ada lagi gerakan. Betapa keras kepala! Liu Yutong menghela nafas secara internal, dan kekuatan asalnya bergegas keluar dan memulai kembali detak jantung Ling Han. Menghembuskan napas, Ling Han sekali lagi membuka matanya, dan menghirup udara besar. 3 tahun, Liu Yutong berkata, "Tidak lebih dari 3 tahun, dan dalam 3 tahun ini, aku akan mematuhi perintahmu." 3 tahun kemudian, dia akan berusia 20 tahun. Jika dia tidak akan kehilangan kesadaran dan tidak lagi bangun, maka dia akan benar-benar bebas. Peu! Ling Zongquan dan kelompoknya sekali lagi membuat suara seperti dengusan dengan mulut mereka, tapi kali ini, itu karena kejutan besar mereka. Mereka benar-benar bingung. Apakah ada masalah dengan pendengaran mereka?
Mereka sepertinya telah mendengar persetujuan Liu Yutong, menyetujui menjadi pengikut Ling Han, untuk menjadi bawahan sepotong sampah. Ini, mereka pasti salah dengar, pasti begitu. Ling Han kembali memperhatikan dan tersenyum, sebelum mengangkat tangannya. Kesepakatan, 3 tahun akan cukup lama baginya untuk menjadi dewasa. Setidaknya, itu akan cukup lama baginya untuk naik di atas tingkat Ling Zongquan dan kelompoknya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang ancaman terhadap hidupnya. Pak, Liu Yutong mengulurkan tangannya juga, dan bergabung dengan telapak tangannya yang terangkat. Ini adalah janji antara seniman bela diri. Sungguh tangan yang lembut. Ketika telapak tangan mereka bergabung bersama, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya bergerak. Meskipun ia pernah menjadi prajurit yang kuat dari surga Tier, dan lebih jauh lagi, Kaisar Alkimia, dan ada wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya yang melemparkan diri ke arahnya dalam kehidupan sebelumnya. Karena jiwanya telah menyatu dengan pendahulunya, seolah-olah dia juga telah kembali ke usia muda, impulsif. Gairah yang tidak ia alami untuk waktu yang lama membakar di dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah ia benar-benar telah kembali ke usia 16 tahun. Ling Han menikmati perubahan semacam ini. Inilah yang dimaksud hidup. Nona Liu, jangan dengarkan omong kosong binatang buas kecil ini. Mari kita kembali untuk membahas masalah resmi. Potong Ling Zongquan. Dia tidak ingin Ling Han terus membuat kekacauan. Dan Zhang Yuan itu, dia benar-benar idiot. Dia bahkan tidak bisa menjaga selembar sampah. Begitu dia kembali, dia akan memastikan untuk membunuhnya. Kepala butler, Ling Han dengan dingin menatapnya. Posisi ini di Akademi Huyang adalah apa yang ayah saya mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk diperoleh. Sekarang ayah saya mempertaruhkan nyawanya di Purple Light Ground Valley. Namun Anda tanpa malu-malu berusaha merebut posisi ini. Tidakkah kamu merasakan wajahmu terbakar? Kurang ajar. Beraninya kau berbicara padaku dengan cara ini. Ling Zongquan tiba-tiba berteriak. Liu Yutong sebelumnya tidak peduli tentang masalah seperti itu. Tetapi karena dia sekarang memiliki kesepakatan dengan Ling Han, sikapnya secara alami berubah. Butler Ling, apa yang terjadi di sini? Saya perlu penjelasan. Ling Zongquan bisa berpura-pura tidak mendengar kata-kata Ling Han, tapi dia pasti tidak akan bisa melakukan hal yang sama dengan kata-kata Liu Yutong. Tidak hanya dia perwakilan dari Akademi Huyang, kemampuannya sendiri berada di atas kemampuannya. Apa haknya dia mengabaikan kata-kata Liu Yutong? Dia buru-buru berkata, seperti ini, bocah ini adalah putra kepala Ling Clan, Ling Dongxing. Dengan demikian, Ling Dongxing menjadi egois, dan ingin memberikan penempatan ini secara pribadi kepada bocah ini. Saya hanya memikirkan gambaran besarnya, untuk memaksimalkan posisi berharga ini. Kata-kata yang luar biasa, memikirkan gambaran besar. Ling Han tersenyum dingin. Ling Zongquan, apakah kamu benar-benar tanpa rasa malu? Posisi ini diperoleh oleh ayah saya, yang mempertaruhkan hidupnya bahkan sekarang saat kita bicara. Apa hubungannya dengan klan? Mengapa kamu perlu memikirkannya sendiri? Kamu hanya ingin memberikan posisi ini kepada cucu kamu sendiri, dan di masa depan, ketika levelnya melebihi ayahku, dia akan dapat membantu kamu merebut posisi klan head. Kamu ingin melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu, namun mengaku melakukannya karena kesetiaan kepada klan, sungguh anjing yang tak tahu malu. Setelah menerima omelan besar dan hangat dari Ling Han, Ling Zongquan sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan nyaris memuntahkan darah karena marah. Binatang kecil, beraninya kau menghinaku dengan cara ini. Ling Zongquan dipenuhi dengan amarah. Dia benar-benar dimarahi oleh sepotong sampah. Jika dia tidak bisa menghukum Ling Han, dia pasti akan marah sampai cedera internal. Ling Han hanya dengan tenang tersenyum, dan menoleh ke Liu Yutong. Aku benar-benar tidak berminat untuk mendaftar di Akademi Huyang. Perjanjian tentang posisi dibatalkan. Sebagai gantinya, biarkan Akademi Huyang memberi saya kompensasi dengan beberapa ramuan obat. Setuju, Liu Yutong mengangguk. Untuk mengeluarkan semua upaya untuk membudidayakan seorang siswa akan, pada awalnya, membutuhkan kumpulan ramuan obat yang besar. Tidak! Ling Zongquan segera berteriak keras. Posisi ini milik Mu Yun, tidak ada dari kalian yang bisa mencurinya. Anjing tua, apakah ada yang salah dengan pendengaran kamu? Posisi ini jelas diperoleh oleh ayah saya. Apa hubungannya dengan kamu? Ling Han mendengus. Kemudian dia memandang Liu Yutong, berkata,
Sekarang, ini adalah perintah pertama saya untuk kamu. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, tenangkan anjing tua ini untukku, aku ingin memberikan beberapa pukulan bagus untuk bajingan tua yang tak tahu malu ini. Liu Yutong hanya ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah, Ling Han sudah menyatakan ketulusannya dengan menghadiahkan 2 nyanyian verbal yang berharga. Sekarang, dia juga harus mengekspresikan ketulusannya sendiri. Apa? Liu Yutong benar-benar setuju untuk menjadi pengikut Ling Han? Kata, pengikut, tampak agung, tetapi sebenarnya, itu adalah sesuatu seperti pelayan. Pelayan, seorang jenius besar dari Akademi Hu yang sebenarnya setuju untuk menjadi pengikut orang lain? Apa urusan yang tak terbayangkan ini? Tapi itu kenyataan. Liu Yutong sudah berdiri, matanya yang indah terfokus pada Ling Zongquan dan roh pertempuran sengit memancarkan dari sosoknya yang anggun. Penatua Sister Disiple Liu, jangan tertipu oleh bocah ini, teriak Ling Emuyun, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak punya cara untuk menerima kenyataan bahwa wanita berbakat, cerdas seperti Liu Yutong akan benar-benar tertipu oleh kata-kata bunga Ling Han. Terutama ketika kecantikan yang menakjubkan ini adalah seseorang yang ingin ia lakukan yang terbaik untuk dikejar. Sekarang, seolah-olah dia telah makan 10.000 lalat, dia merasa benar-benar mati lemas. Apakah kamu akan menyerah? Atau kamu akan menunggu saya untuk bertindak? Liu Yutong bertanya dengan tenang. Liu Yutong benar-benar percaya diri. Dia berada di 8 lapisan elemen Gathering Tier, sementara Ling Zongquan hanya di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier. Meskipun hanya ada 2 lapisan perbedaan antara keduanya, satu dari tahap akhir elemen Gathering, sementara yang lain hanya di tahap tengah. Ini adalah perbedaan level utama. Ling Zongquan terkejut dan marah. Nona Liu, apakah Anda benar-benar akan membantu binatang kecil ini? Anjing tua, perhatikan apa yang Anda katakan, kata Ling Han dengan tergesa-gesa dari samping. Kata-kata ini benar-benar membuat Ling Zongquan dan teman-temannya marah. Kamu terus mengatakan anjing tua ini, anjing tua itu, namun kamu ingin orang lain memperhatikan mulut mereka? Jadi hakim bebas untuk membakar rumah, namun rakyat jelata bahkan dilarang menyalakan lampu? Terlalu sombong. Ling Han tersenyum dengan tenang. Dia sombong, tapi bagaimana dengan itu? Dalam kehidupan sebelumnya, ia terkenal karena menyapu kesalahannya di bawah permadani dan membantu orang-orang yang dekat dengannya, tidak peduli apakah itu benar atau salah. Di depan orang luar, dia akan membela rakyatnya. Siapapun yang berada di kanan atau salah, ia akan mendiskusikannya di balik pintu tertutup nanti. Ling Zongquan, putra dan cucunya sudah terlalu jauh. Dengan kepribadiannya, akan aneh jika dia bisa mentolerir hal seperti itu. Liu Yutong tidak menanggapi. Sosoknya yang anggun terbang keluar seolah-olah dia adalah dewi dari surga. Kedua tangannya menekan Ling Zongquan, tanpa keganasan dan menampilkan rasa keindahan yang tidak duniawi. Namun, Ling Zongquan secara alami tidak merasakan hal ini. Keringat dingin sudah berkumpul di dahinya. Dia berada di tahap tengah elemen Gathering Tier, tapi yang lain berada di tahap akhir tier itu. Ini adalah jurang yang tak bisa ditembus. Tapi Ling Zongquan jelas tidak ingin dihancurkan oleh Ling Han. Ini sampah, terlebih lagi karena yang terakhir adalah anggota generasi muda. Karena itu, ia harus melawan dengan sekuat tenaga. Bahkan jika perlawanan itu sia-sia, dia akan lari jika sampai pada yang terburuk. Pang! Dia meluncurkan keterampilan khusus Ling Clan, Three Flip Hands, dan maju menuju Liu Yutong. Ini adalah keterampilan bela diri dari tingkat Yellow Grade menengah, dan juga salah satu dari 3 keterampilan khusus milik klan Ling. Dengan 3 keterampilan ini, Ling Clan menjadi salah satu dari 2 klan paling kuat di Grey Cloud Town. Kekuatan keterampilan ini tentu saja menakutkan. Sayangnya, lawannya kebetulan adalah Liu Yutong. Gertakan tangan plum, keindahan dingin menghancurkan. Tangan kecilnya dengan halus dibalik, baik sebagai tepukan maupun sebagai sentuhan. Gerakannya anggun tak terlukiskan, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Tangannya bergerak melewati, dan Ling Zongquan hanya bisa berulang kali mundur, seluruh wajahnya memerah. Snapping of the Plum Hands, keterampilan bela diri dari tingkat tinggi Yellow Grade. Kultivasinya ditekan, keterampilan bela dirinya ditekan. Jika ada keuntungan yang bisa diklaim Ling Zongquan atas lawannya, maka itu akan menjadi pengalaman pertempuran beberapa tahun yang ia miliki. Tapi,
Masalahnya adalah bahwa Liu Yutong adalah seorang jenius martial Dao. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang memadai, dia memiliki kemampuan pemahaman pertempuran yang mengejutkan yang benar-benar bisa mengimbangi pengalaman pertempurannya yang lebih rendah. Bagaimana Ling Zongquan tidak bisa kalah? Melalui hanya 50 atau 60 gerakan, Ling Zongquan sepenuhnya dikendalikan, dan tiannya ditahan, energi asalnya tidak dapat diedarkan, dan ia tidak lebih kuat dari orang biasa. Kakak, ayah, Ling Emuyun dan yang lainnya semua berteriak. Mereka ingin bergegas maju tetapi terlalu takut dengan kemampuan Liu Yutong, dan hanya bisa melihat Ling Han dengan marah. Mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk mencerminkan diri sendiri, dan hanya merasa bahwa itu semua adalah kesalahan Ling Han. Jika Ling Han tidak muncul, maka masalah akan berjalan sesuai rencana. Ling Han memandang Liu Yutong, dan berkata, jika kamu membuat sedikit perubahan pada gaya bertarungmu, kamu akan menjadi lebih kuat. Misalnya, selama gerakan ke-17 kamu hanya perlu menurunkan tangan kanan kamu lebih lanjut, dan dengan tangan kiri, kamu menepuk 2 inci lebih jauh ke depan, kamu akan menahan lawan kamu. Liu Yutong pada awalnya tidak yakin. Dia hanya berpikir bahwa Ling Han telah menemukan semacam harta karun kuno, dan dengan demikian memperoleh seni rahasia tingkat tinggi. Dengan demikian, dia dapat menggunakan 2 nyanyian verbal untuk membiarkan penghalang yang dihadapinya mengendur, dan membuatnya segera bisa menerobos. Tapi sekarang dia mengingat pertempuran sebelumnya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Ling Han benar, jika dia melakukan apa yang dia katakan, dia akan bisa mengakhiri pertempuran ini lebih cepat. Dia tidak bisa menahan perasaan hormat terhadap Ling Han. Wawasannya terlalu menakutkan. Ling Han tersenyum secara internal. Siapa dia? 10.000 tahun yang lalu, ia dianggap sebagai eksistensi kerajaan di dunia seni bela diri. Jangan bilang padaku bahwa dia tidak akan bisa menaklukkan seorang gadis kecil. Dia berjalan menuju Ling Zongquan dan mengangkat tangan kanannya. Binatang kecil, kamu berani? Ling Zongquan melotot. Jika dia dihancurkan oleh Ling Han, bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Pak, telapak tangan Ling Han turun tanpa ragu, memberi Ling Zongquan tamparan berat. 3 anggota lainnya dari klan Ling dan 5 pelayan secara bersamaan menghirup udara dingin. Dia benar-benar melakukannya. Ketua kepala pelayan Ling Clan sebenarnya ditampar di depan umum oleh seseorang yang oleh semua orang disebut sampah. Tidak heran anjing tua ini memiliki kulit yang begitu tebal, hanya memukulnya menyakiti tanganku, kata Ling Han dengan gigi terbuka. Ini alami. Body refining tier dimaksudkan untuk menggunakan origin power untuk menghaluskan setiap bagian tubuh dan memungkinkan setiap otot diisi dengan origin power. Setiap pukulan dan tendangan akan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ling Zongquan sudah berada di elemen gathering tier, dan telah sepenuhnya melewati tier refining tubuh. Dengan demikian, wajahnya secara alami disempurnakan sepenuhnya oleh origin power. Seseorang dari tingkat tengah body refining tier mungkin bahkan tidak bisa benar-benar melukainya, dan hanya menyebabkannya sakit kecil. Untuk membuatnya berdarah akan membutuhkan penggunaan senjata. Namun, sekarang ini bukan lagi masalah cedera, tetapi penghinaan. Ditampar oleh sepotong sampah yang juga kerabat yang lebih muda di lapisan kedua body refining tier, apalagi, ini dilakukan di depan 5 pelayan. Penghinaan besar macam apa ini? Jika masalah ini menyebar, bagaimana ia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Mata Ling Zongquan hendak memuntahkan api. Dia berteriak keras, binatang kecil, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Kamu pasti akan menyesali ini. Pasti, kamu benar-benar berani mengancamku di depan pengikutku? Kebodohan apa? Ling Han menghela nafas, dan bertanya pada Liu Yutong. Seseorang mengancam tuanmu, apa yang menurutmu harus kita lakukan? Wajah cantik Liu Yutong berkedut. Dia adalah putri dari Liu Clan. Bagaimana dia bisa terbiasa menjadi pengikut seseorang? Namun, dia masih seseorang yang menepati janjinya, jadi dia segera bertanya, apakah kamu membutuhkan aku untuk membunuhnya? Mendengar kata-kata ini, kedua putra Ling Zongquan dan Ling Emuyun terkejut. Ling Zongquan adalah tulang punggung mereka, pohon yang mengangkat langit mereka. Jika Ling Zongquan meninggal,
maka mereka juga akan kehilangan semua kekuatan yang mereka miliki di klan Ling. Ling Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anjing tua ini milik ayahku, jadi ayahku yang harus menyingkirkannya. Tapi, dia mengambil kaki meja dan menimbangnya di tangannya. Dia tidak akan dihukum mati, tetapi dia tidak akan bisa lolos dari hukuman lain. Peng! Dia mengangkat kaki meja dan memukulnya di wajah Ling Zongquan. Setelah suara berat terdengar, Ling Zongquan membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah dan gigi yang patah. Anjing tua, ayahku mempertaruhkan nyawanya, namun kamu merenggut harapannya. Tidakkah kamu pikir kamu pantas untuk meronta? Kamu memiliki putra dan cucu, dan ayah saya tidak. Kemarin, kamu mengandalkan fakta bahwa kamu lebih kuat dari saya, dan memukuli saya dengan kejam sampai cedera serius. Apakah ini jenis sikap yang seharusnya dimiliki seorang kerabat yang lebih tua? Karena kamu tanpa rasa malu, dan tidak ingin bertindak sebagai kerabat yang lebih tua, lalu mengapa saya masih harus repot-repot memikirkan wajah kamu dan memperlakukan kamu sebagai penatua? Ling Han meronta-ronta saat berbicara. Beberapa pukulan setelahnya, rambut Ling Zongquan sudah ada di semua tempat, wajahnya berlumuran darah. Dia sudah kehilangan setidaknya setengah gigi di mulutnya. Namun, meskipun Ling Zongquan terlihat menyedihkan, tidak peduli seberapa serius cedera luarnya, karena ia akan dapat pulih dengan cepat berkat energi kehidupan yang kuat dari seorang seniman bela diri. Butuh cedera internal untuk benar-benar membahayakan hidupnya. Dengan demikian, Ling Han terus meronta-ronta dia dengan riang, sama sekali tidak peduli bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan yang lain sampai mati. Ling Zongquan tidak lagi mengeluarkan suara, tetapi dia bersumpah dalam hatinya bahwa, di masa depan, ketika dia memiliki kemampuan untuk melampaui Ling Dongxing, dia pasti akan merobek pasangan ayah dan anak ini menjadi berkeping-keping. Tanganku mulai lelah. Ling Han membuang tongkat, dan berkata, Yu Tong, temani aku dalam perjalanan. Yu Tong. Liu Yu Tong tiba-tiba merasakan menggigil. Panggilan semacam ini benar-benar membuatnya merinding. Ling Han dan Liu Yu Tong pergi. Ling Mu Yun dan yang lainnya ingin menghentikan mereka tetapi tidak berani bertindak. Bahkan Ling Zongquan dikalahkan, siapa lagi di klan Ling yang memiliki kekuatan untuk melawan? Tidak ada, kecuali Ling Dongxing kembali. Namun, bahkan jika Ling Dongxing kembali, di sisi mana dia berada, itu sudah jelas. Kelima pelayan memiliki ekspresi yang sangat berwarna. Mereka telah menyaksikan pertunjukan yang begitu menarik sehingga cukup bagi mereka untuk sesumbar selama 3 tahun. Di mana kita akan pergi? Liu Yu Tong bertanya pada Ling Han setelah meninggalkan Ling Clan Grounds. Paviliun obat surga, jawab Ling Han. Liu Yu Tong membuat, dia berpikir bahwa Ling Han akan meresepkan obatnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pasien. Keduanya berjalan cepat, dan setelah hanya 10 menit, mereka mencapai tujuan. Heaven's Medicine Pavilion adalah eksistensi yang sangat kuat, dan memiliki cabang di setiap kota di negara hujan. Apakah ada cabang di luar negara hujan? Ling Han tidak terlalu yakin karena pengetahuannya yang terbatas. Bagaimanapun, berbagai tanaman obat dan pil di Heaven's Medicine Pavilion harus lebih dari cukup karena mereka harus memiliki setiap jenis yang tersedia di pasar. Jika sesuatu tidak bisa dibeli di sana, maka pasti tidak bisa dibeli di tempat lain juga. Ling Han memasuki paviliun dan mendekati konter. Di belakangnya duduk seorang gadis muda yang sangat cantik. Melihat Ling Han berjalan, dia langsung berdiri sambil tersenyum, dan berkata, Halo, nama saya Xiao Tao. Saya merasa terhormat bisa membantu. Matanya terfokus pada Liu Yu Tong sejenak. Bagaimanapun, gadis muda ini luar biasa cantik. Bahkan dia merasa sedikit terpikat meski dia perempuan. Ling Han mengangguk, berkata, saya ingin membeli rumput teratai violet, buah cabang biru, bambu vermilion 100 tahun, kentang berdaun merah, akar pohon mati berdaun lambat. Wajah Xiao Tao menjadi benar-benar kosong. Dia telah bekerja di sini selama lebih dari 2 tahun, namun belum pernah mendengar nama-nama dari 5 tanaman obat ini. Dia menatap kosong sejenak sebelum berkata, pelanggan, saya minta maaf, tetapi saya belum pernah mendengar tentang tanaman obat ini. Mohon tunggu sebentar,
Saya akan bertanya kepada orang lain atas nama Anda. Baiklah, Ling Han mengangguk. Kelima tanaman obat ini memang sangat jarang, karena selain menggunakan mereka untuk meramu bubuk roh elemen pemulihan jantung, mereka sangat jarang digunakan untuk ramuan lain. Dan meskipun elemen Spirit Recover Spirit Powder bukanlah ramuan bermutu tinggi, itu adalah obat yang ia ciptakan secara pribadi selama kehidupan sebelumnya. Meskipun dia telah mengajarkan formula itu kepada beberapa orang, itu mungkin tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah beberapa saat, mereka melihat Xiao Tao dan seorang pria paruh baya berusia sekitar 30 tahun berjalan ke arah mereka. Apakah kamu yang menyebabkan masalah? Pria paruh baya menatap Ling Han, wajahnya penuh dengan jijik. Ling Han mengerutkan kening. Apa maksudmu? Menyebabkan masalah? Bah, secara acak menyebut beberapa tanaman obat yang tidak ada. Bukankah ini sengaja menyebabkan masalah? Pria paruh baya itu mendengus. Ekspresi wajahnya menyatakan diam-diam. Hah, aku sudah melihatmu. Ling Han bertanya, mengapa Anda berpikir bahwa saya hanya secara acak menamai beberapa tanaman obat yang tidak ada? Apakah kamu tidak bertanya omong kosong? Saya seorang alkemis agung dari tingkat menengah Yellow Grade. Bahkan saya belum pernah mendengar tentang tanaman obat ini, jadi bukankah Anda hanya menamai mereka secara acak? Keluar dari sini! Pria paruh baya itu melambaikan tangannya seolah dia mengusir lalat. Namanya adalah M.A. Dajun, dan dia memang seorang alkemis di tingkat menengah Yellow Grade. Ada pelanggan lain di toko, dan begitu mereka mendengar kata-katanya, mereka semua mengeluarkan suara. Oh, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Alchemist adalah profesi yang sangat langka dan mulia. Ada 4 nilai utama dalam profesi ini: surga, bumi, hitam, kuning. Setiap kelas dibagi lagi menjadi 3 level minor, level tinggi, sedang dan rendah. Namun, bahkan seorang alkemis dari tingkat menengah Yellow Grade adalah keberadaan yang disambut dan dihormati. Seseorang yang akan dimiliki oleh semua kekuatan besar. Itu seperti itu juga di Great Cloud Town. Hanya ada satu alkemis peringkat ini, dan dia bekerja di Heaven's Medicine Pavilion. Biasanya, dia bahkan tidak perlu meramu pil obat apapun, tujuan dibalik kehadirannya hanyalah menjadi pengawas. Dengan demikian, M.A. Dajun secara alami punya cukup alasan untuk menjadi sombong. Bahkan alchemist M.A. mengatakan demikian, bocah ini pasti memang menyebabkan masalah. Sungguh lelucon, dia benar-benar datang ke Heaven's Medicine Pavilion untuk berperilaku tidak pantas. Dari mana asal orang bodoh ini? Mungkin dia datang untuk menyenangkan penonton. Semua orang berada di pihak M.A. Dajun. Seorang alkemis adalah eksistensi yang sangat mulia, dan dengan demikian keberpihakan mereka tidak mengejutkan. Ling Han sedikit kesal, dan berkata, jika kamu belum pernah mendengarnya, itu karena kurangnya kemampuan kamu sendiri. Bagaimana bisa kamu tanpa dasar menyatakan bahwa orang lain hanya menyebabkan masalah? Pergi dan tanyakan orang yang paling berpendidikan di toko kamu, saya akan berbicara dengannya. Kamu pikir kamu siapa yang harus memerintah aku? M.A. Dajun juga tampak sangat tidak bahagia. Dia keluar secara pribadi untuk mengeksposnya, jadi mengapa dia masih di sini, menjadi hama. Selain itu, M.A. Dajun adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion obat surgawi ini. Siapa lagi yang berpendidikan lebih baik daripada dia di sini? Secara alami, itu tidak termasuk Grandmaster Zhu. Yang lain hanya di sini pada hari libur ketika dia tiba-tiba mendapat inspirasi, dan begitu juga meminjam fasilitas Heaven's Medicine Pavilion ini untuk meramu pil. Melihat ini, sudut bibir Liu Yutong sedikit terangkat, dan tampak sedikit berharap. Dia tidak akan bertindak saat ini. Heaven's Medicine Pavilion adalah keberadaan kolosal. Bahkan keluarga kekaisaran Rain Country harus memperlakukan mereka dengan hormat. Dia hanya anggota generasi muda dari klan Liu, jadi dia pasti tidak bisa menemani Ling Han untuk bermain-main di tempat ini. Apakah kamu tidak cukup mampu? Kenapa kamu malu sekarang? Meskipun dia setuju untuk menjadi pengikut Ling Han, itu hanya sementara. Terlebih lagi, dengan harga dirinya, itu adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia lakukan, setidaknya saat ini. Jadi, dia benar-benar ingin melihat wajah malu Ling Han. Betapapun dinginnya seorang wanita,
Dia masih ingin membalas ketika dibuat tidak bahagia. Pergilah. Ma Dajun menepis tangannya, tampak tidak sabar. Kamu tidak akan menyesali ini, Ling Han perlahan berkata. Haha, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ma Dajun merasa tergelitik tanpa alasan. Pria muda ini sebenarnya berani mengancamnya. Orang-orang lain di toko itu juga tampak seperti sedang menonton komedi. Apakah pemuda ini tuan muda manja dari beberapa klan? Namun, bahkan jika dia adalah putra kepala klan dari salah satu dari dua klan besar, dia masih tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri melawan alkemis tingkat menengah dari Yellow Grade. Ling Han hanya tersenyum dan berbalik ke arah Liu Yutong. Perasaan hina melintas di hati Liu Yutong. Apakah dia akan memintanya untuk mengambil tindakan lagi? Namun, dia hanya mendengar Ling Han berkata, bantu aku berteriak keras, kau terlalu banyak memasang lembah pasir tembaga. Lakukan 3 kali, semakin keras semakin baik. Apa artinya itu? Mata indah Liu Yutong melebar, tetapi ketika dia melihat kepercayaan di wajah Ling Han, hatinya bergetar dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengatakan apa yang dikatakannya kepadanya. Kamu terlalu banyak menggunakan lembah pasir tembaga. Kamu telah menaruh terlalu banyak lembah pasir tembaga. Kau terlalu banyak menaruh lembah pasir tembaga. Dia adalah orang dari elemen Gathering Tier, jadi teriakannya seperti auman singa. Kamu berdua gila? Kejar mereka keluar dari sini. Ma Dajun berkata dengan marah kepada 2 penjaga di toko. Peng! Sebuah suara keras bergema, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Seorang alkemis manapun dapat mengatakan bahwa suara ini disebabkan oleh tungku yang meledak, sesuatu yang akan dialami oleh setiap alkemis. Tong, 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 tong. Serangkaian langkah kaki terdengar dari lantai atas. Dengan sangat cepat, seorang penatua berambut putih muncul di bagian atas tangga, dan menembak tepat di depan Liu Yutong seperti anak panah, dengan penuh semangat bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa saya telah memasukkan terlalu banyak pasir lembah tembaga? Sosok tua itu masih memiliki beberapa jejak penderitaan akibat ledakan tungku. Alisnya, janggut dan rambutnya sebagian terbakar dan separuh wajahnya dihitamkan dengan abu. Pakaiannya juga berantakan, ditutupi dengan single. Dipandang dengan penuh perhatian oleh orang tua seperti itu, perasaan aneh di dalam hati Liu Yutong bisa dibayangkan. Tetapi yang menyebabkan kejutan yang lebih besar adalah lambang perak yang tergantung di satu sisi dada sesepuh. Itu adalah tanda seorang alkemis, dan perak mewakili kelas hitam. Satu lambang mewakili level rendah. Penatua ini adalah alkemis tingkat rendah dari kelas hitam. Kebaikan, keberadaan seperti ini, bahkan di klan-klan besar kota kekaisaran, akan dianggap sebagai tamu terhormat. Bahkan kepala klan Liu klannya, berhadapan dengan yang lain, harus dengan sangat sopan memanggil yang lain sebagai Grandmaster. Tapi sekarang, Grandmaster ini benar-benar menatapnya dengan tatapan menjilat, wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk mencari ilmu. Bagaimana Liu Yutong tidak merasa aneh? Dia tidak bisa melihat Ling Han. Berapa banyak misteri lain yang disembunyikan pemuda ini?